Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang analisis rasio. Sebelumnya mungkin, Bapak sudah menjelaskan tentang analisis rasio ini, tapi saya akan me-recall kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak sebelum kita membahas soal-soal. Baik, langsung saja. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian analisis rasio itu apa, dan jenis rasio itu apa saja. Nah, analisis rasio itu, namanya sudah rasio, berarti perbandingan seperti itu ya, misalnya 1:2 gitu, itu adalah analisis rasio. Nah, dalam analisis rasio ini apa aja sih? Dalam analisis rasio itu, merupakan analisis laporan keuangan dengan cara membandingkan membandingkan item-item atau komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan, ya. Terus ini digunakan untuk mengukur sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Dihitung dengan menggabungkan angka-angka yang ada di dalam laporan, keuangan khususnya di neraca dan juga di laporan laba rugi, begitu teman-teman. Nah nanti, analisis rasio ini umumnya itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada rasio likuiditas ya, rasio aktivitas yang kedua, yang ketiga ada rasio hutang atau solvabilitas atau juga bisa disebut dengan analisis leverage rasionya. Yang keempat ada, rasio profitabilitas dan yang kelima adalah rasio pasar. Oke. Lanjut, kita akan membahas satu-satu terkait dengan jenis-jenis rasio tersebut. Yang pertama kita membahas tentang rasio likuiditas. Likuiditas dari katanya saja itu terdapat kata liquid, berarti mudah dicairkan, seperti itu. Nah, pengertiannya adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oke, yang pertama itu dalam rasio likuiditas ini kita harus paham ada 3 rasio di dalam, rasio likuiditas ini umumnya. Yang pertama ada rasio lancar atau disebut juga dengan current ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai kewajiban lancarnya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Nah, yang kedua adalah rasio cepat atau quick ratio, yaitu adalah menunjukkan kemampuan aktiva lancar nanti dikurangi dengan persediaan dalam membiayai kewajiban lancarnya. Yang ketiga ada yang namanya rasio kas atau cash ratio, itu menunjukkan kemampuan kas dan surat berharga dalam membiayai kewajiban lancarnya. Nah, teman-teman lihat di sini bahwasannya dalam rasio likuiditas itu semakin menjurus kepada rasio kas ya. Ini kan ada rasio lancar, rasio cepat, rasio kas. Itu yang paling liquid yang mana kira-kira? Yaitu adalah rasio kas berarti ya. Karena yang paling mudah dicairkan itu apa? Kas ya. Nah, selanjutnya itu adalah rasio cepat, terus baru rasio lancar. Nah, bagaimana sih cara mencarinya? Rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas ini dapat saudara lihat di sini. Ya, di sini ada current ratio, itu adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Makanya current ratio tersebut fungsinya adalah tadi kita balik lagi di slide sebelumnya, itu adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar. Ya, kalau rasio cepat bagaimana? Tinggal dikurangkan saja aktiva lancar tadi dikurang dengan persediaan. Nah, coba lihat. Quick ratio atau exit ratio atau TES itu adalah aktiva lancar dikurang dengan persediaan per hutang lancar. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah cash ratio. Itu cash ratio berarti emang kas saja yang setara dengan kas itu kan surat berharga ya. Berarti kas ditambah surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Ingat bahwa rasio likuiditas ini pastinya menjadi pembaginya itu adalah hutang lancar. Yang menjadi pembedanya nanti adalah yang pembilangnya. Tuh. Kalau current ratio itu adalah aktiva lancar, quick ratio adalah aktiva lancar kurang persediaan, dan cash ratio pembilangnya itu adalah kas ditambah surat berharga. Oke, saya ulangi lagi bahwa rasio likuiditas itu ya saudara adalah
mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai hutang jangka pendeknya menggunakan aktivanya, aktiva lancarnya, seperti itu. Kalau seandainya saudara sudah mencari tentang rasio ini, dapat angka ya, semakin tinggi hasilnya, maka perusahaan tersebut dianggap semakin baik, seperti itu. Kalau semakin rendah, apalagi di bawah satu, berarti perusahaan tersebut ibaratnya kurang bagus. Karena apa? Contohnya kita, misalnya kita punya hutang 1.000, ya. Terus yang ada di diri kita, cash atau uang yang ada di dalam kita sehari-hari itu cuma ada 100 gitu. 1.000 dan 100, hutang 1.000, aset kita cuma ada 100. Nah, itu kan adanya 0, berapa gitu ya, mmm, current ratio kita. Misalnya 100 dibagi, 1.000, seperti itu. Jadi kurang dari 1. Nah, itu sangat tidak baik. Yang lebih baik itu adalah ketika kita mempunyai aset yang lebih banyak dibandingkan hutang kita. Makanya kalau semakin tinggi hasil yang didapatkan, maka semakin baik di rasio likuiditas. Ingat kalau seandainya dalam rasio likuiditas itu saudara bisa bukan dengan kali ya, maksudnya kalau hasil yang didapatkan itu bukan kali. Ingat, yang dibilang sama Bapak kalau turnover atau perputaran baru itu di belakangnya kali. Kalau ROA, ROI misalnya seperti itu adalah belakangnya adalah persen. Oke, selanjutnya adalah rasio aktivitas. Teman-teman lihat di sini rasio aktivitas, oke. Dari katanya saja itu adanya aktivitas, aktif. Berarti itu adalah yang berhubungan dengan aktiva, ya, yang berhubungan dengan aktiva. Apa sih rasio aktivitas ini? Yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan atau mengelola asetnya dengan efisien atau optimal. Seperti itu. Nah, apa saja yang ada di rasio aktivitas ini? Ada rata-rata umur piutang, ada perputaran piutang, ada perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama rata-rata umur piutang, yaitu menunjukkan jangka waktu penjualan kredit perusahaan. Ingat kalau misalnya piutang berarti kan itu secara kredit ya, secara kredit. Orang membeli barang ke kita itu secara kredit, makanya piutang. Semakin lama jangka waktunya, semakin besar dana tertanam dalam piutang, seperti itu. Nah, misalnya waktunya itu piutang kita itu waktunya selama setahun, kan itu lama kan, berarti kita susah untuk memintanya ke orang itu kalau seandainya kita butuh cepat, seperti itu. Tapi kalau misalnya jangka waktunya cepat ya, maka semakin kecil dana yang tertanam di dalam piutang kita. Yang selanjutnya, yang kedua, dalam rasio aktivitas itu kita kenal dengan adanya perputaran piutang. Perputaran piutang itu berapa kali sih dalam suatu periode itu piutang kita berputar ya. Selanjutnya adalah perputaran persediaan, sama dengan piutang tadi itu menunjukkan kemampuan persediaan menghasilkan penjualan ya. Bagaimana sih persediaan yang ada di gudang kita itu berapa lama ya, berapa lama terjual. Terus semakin besar perputaran, semakin efektif perusahaan mengelola persediaan. Misal dalam satu periode kita anggap dalam 1 tahun gitu ya, kita dapat perputaran persediaan itu ada 10 kali. Berarti dalam 1 tahun itu 10 kali nih persediaan kita itu terjual, seperti itu. Kalau semakin kecil, berarti tuh ibaratnya kita susah untuk menjual persediaan kita. Jadi kita banyak biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk menyimpan persediaan ini. Jadi kurang efektif kalau seandainya persediaan ini perputarannya kecil, gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah perputaran aktiva tetap. Menunjukkan kemampuan aktiva tetap perusahaan menghasilkan penjualan. Semakin tinggi angka perputaran, semakin efektif perusahaan mengolah asetnya. Nah, selanjutnya itu perputaran total aktiva, ya sama ya sebenarnya perputaran ini, yaitu menunjukkan kemampuan total aktiva perusahaan menghasilkan penjualan. Semakin tinggi maka semakin bagus.
Nah, apa aja rumusnya? Di sini ada rumusnya, teman-teman coba lihat lagi, pastinya teman-teman udah hafal ya, apa rumusnya ini. Yang banyak ditanya oleh Bapak itu adalah TATO ini, total asset to ratio. Oke. Selanjutnya adalah, nah teman-teman lihat di sini kita, yang ketiga adalah rasio hutang atau solvabilitas atau leverage. Nah, untuk rasio utang ini, itu adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi secara keseluruhan. Kalau likuiditas tadi, rasionya adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, yang liquid ya, yang cepat atau yang cair gitu ya. Nah, perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya, itu yang saya bilang tadi. Kalau seandainya kita lebih banyak hutang daripada aset yang kita punya, maka perusahaan kita itu tidak sehat. Kitanya tidak sehat juga. Misal contoh kita banyak hutang, pasti kita memikirkan gimana cara kita membayarnya. Pikiran kita sakit dan juga kemampuan kita juga sakit untuk membayarnya gitu. Nah, rasio hutang ini atau leverage ratio atau, rasio solvabilitas ini apa aja sih? Yang pertama ada debt ratio, yaitu adalah mengukur sumber pembiayaan yang berasal dari luar atau modal asing dalam membiayai kegiatan investasi kita. Nah, ingat kegiatan investasi pastinya ada di aktiva. Contohnya kegiatan investasi ini apa misalnya? Kita membeli tanah, gedung, peralatan, seperti itu. Nah, rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan hutang yang lebih tinggi. Penggunaan hutang yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, tetapi di satu sisi lainnya itu juga meningkatkan risiko. Karena ingat lagi bahwa hutang yang tinggi pasti risikonya juga akan tinggi, tapi juga akan ada return yang lebih tinggi, profitabilitas yang tinggi kalau kita optimal, efisien, dan efektif dalam menggunakan hutang kita tadi. Seperti itu. Ingat dalam manajemen keuangan, high risk, high return. Ya, adanya trade-off antara risk dengan return. Oke, yang selanjutnya adalah rasio hutang dibandingkan dengan modal sendiri, debt to equity ratio ya, DER, yaitu adalah mengukur perbandingan hutang dengan modal sendiri dalam membiayai kegiatan investasi tadi. Oke, selanjutnya adalah rasio kelipatan pembayaran bunga, time interest earn ratio. Nah, di sini adalah mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang dengan EBIT-nya. EBIT teman-teman tahu ya, earning before interest dan tax. Oke, rasio yang tinggi itu adalah menunjukkan situasi yang aman. Rasio yang tinggi menunjukkan situasi yang aman, ya. Karena tersedia dana nih yang besar untuk menutupi pembayaran bunga dengan laba yang kita punya, laba sebelum pajak dan bunga yang kita punya gitu. Nah, kalau yang keempat itu adalah rasio kecakupan beban tetap, fixed charge coverage. Nah, yaitu adalah mengukur kemampuan perusahaan membayar total beban tetap yang biasanya mencakup biaya bunga dan sewa. Jadi di sini nanti rumusnya pasti ada bunga dan sewanya. Oke, selanjutnya adalah rumusnya ya teman-teman. Di sini kita lihat debt to equity ratio berarti kan total hutang per total aktiva, bagaimana hutang tersebut bisa membiayai investasinya, yaitu aktiva. Nah, selanjutnya debt to equity ratio berarti total aktiva tadi diganti dengan total modal sendiri, yaitu saham ya, total hutang per total modal sendiri. Selanjutnya untuk time interest earn ratio atau bunga ya, pembayaran bunga itu adalah earning before interest and tax atau penghasilan atau pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Nah, kalau VCC itu FCC ya, itu adalah EBIT ditambah biaya sewa per bunga ditambah biaya sewa. Oke, lanjut kita membahas tentang rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Namanya aja udah profit ya, berarti itu menyangkut dengan keuntungan, seperti itu. Nah, apa aja sih yang kita bahas dalam rasio profitabilitas ini? Itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu adalah gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, ROA atau ROI, ya. Terus ROE, terus juga ada EPS, DPS. Nah, saya rasa EPS sama DPS ini seharusnya di market ratio.
karena itu berhubungan dengan dividen, ya, share atau, saham tersebut, gitu. Nah, pada intinya teman-teman, yang di dalam rasio profitabilitas ini biasanya yang umum kita cari itu adalah, net profit margin, ROA, ROI, dan juga ROE. Oke, apa aja sih rumusnya? Yang pertama itu adalah margin laba kotor atau gross profit margin. Nah, laba kotor teman-teman pasti tahu, sudah belajar di akuntansi, di mana laba kotor itu adalah penjualan dikurang dengan HPP. Nah, yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan tersebut menghasilkan laba kotor. Jadi pembaginya itu adalah penjualan, biasanya di rasio profitabilitas. Yang berbeda itu adalah yang menjadi pembilangnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah margin laba operasi. Nah, ingat teman-teman, laba operasi berarti earning before interest and tax. Jadi teman-teman hanya menggantinya dengan HPN jualan kurang HPP tadi dengan EBIT, tapi penyebutnya tetap penjualan. Di mana operating margin, profit margin ini adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dengan adanya penjualan tadi. Oke, selanjutnya adalah profit margin atau netnya, yaitu berarti earning after tax yang menjadi pembilangnya, yaitu laba yang tersedia untuk pemegang saham dibagi dengan penjualan. Itu adalah mengukur seberapa jauh penjualan mampu menghasilkan laba bersih. Oke, selanjutnya adalah ROA atau ROI. Kenapa sih ROA ini sama ROI itu dianggap sama? Tadi sudah saya singgung ya teman-teman, bahwasanya aktiva itu kan biasanya itu adalah sesuatu yang diinvestasikan oleh perusahaan. Kalau teman-teman sudah belajar tentang cash flow atau laporan arus kas ya, di situ ada arus kas investasi, di mana pastinya misalnya membeli sesuatu gitu, seperti tanah, gedung, dan lain sebagainya. Nah, ROA atau ROI ini adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih EAT dari aktiva yang digunakan. Sehingga rumusnya adalah earning after tax atau laba bersih atau laba yang tersedia untuk pemegang saham dibagi dengan total aktiva, seperti itu. Nah, namanya aja return on asset kan atau return on investment, makanya penyebutnya adalah total aktiva. Nah, berbeda dengan ROA, ROE itu adalah mengukur pengembalian atas atas investasi pemegang saham, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia untuk pemegang saham. Itu namanya return on equity, berarti pembaginya adalah modal sendiri, tapi pembilangnya tetap laba bersih atau EAT. Oke, selanjutnya adalah EPS, earning per share, melihat laba bersih yang dihasilkan per lembar saham biasa di yang beredar. Ingat, saham biasa ya, bukan saham preferen. Makanya rumusnya adalah laba yang tersedia untuk pemegang saham dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Untuk dividen per share itu tinggal teman-teman ganti ya pembilangnya menjadi dividen yang tersedia untuk pemegang saham per jumlah saham biasa yang beredar. Oke, untuk rasio pasar itu ada juga rasio yang menentukan prestasi dari manajer keuangan. Ya, ingat bahwasanya untuk manajer keuangan tersebut fungsinya, tugasnya adalah bagaimana mereka ini mampu meningkatkan nilai perusahaan dan juga meningkatkan kesejahteraan pemegang sahamnya. Nah, itu ada juga di sini dibilang sama Bapak bahwasanya rasio pasar ini, sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut pandang investor. Ada beberapa, yang pertama adalah price earning ratio, yang kedua dividend yield, yang ketiga adalah dividend payout ratio. Oke. Yang pertama itu kita lihat bahwasannya adanya price earning ratio. Rumusnya adalah harga per lembar saham dibagi dengan EPS. EPS teman-teman tadi sudah lihat ya, earning per share ini di rasio profitabilitas. Nah, kalau teman-teman sudah dapatkan hasil ini, ya, ini akan bisa kita cari pernya. Dan juga dividen yield di sini, kalau seandainya teman-teman lihat DPS
terus juga ada di rasio profitabilitas, harus cari dulu, baru dapat dividen yield-nya. Selanjutnya adalah pembayaran, dividen itu bisa, teman-teman cari dengan DPS per EPS atau dividen per lembar dibagi dengan earning per lembar. Baik, contoh soal, Bapak kita bahas ya teman-teman, kemarin sudah, ada jawabannya. Alangkah baiknya kita ulangi lagi. Nah, contoh soalnya ini seperti ini, suatu industri mempunyai 3 perusahaan yang ringkasan laporan neraca dan laba ruginya adalah sebagai berikut. Karena ini adalah ringkasan, makanya di sini, teman-teman lihat adanya sales, net income, total aset, dan juga, total asset turnover, profit margin, ROA ya, seperti itu. Nah, apa sih yang, ditanyakan? Yang ditanyakan adalah atau yang diminta adalah lengkapi data A, B, C, D, E, F, G, H. Dan nanti teman-teman harus mengomentari apa saja yang dapat teman-teman komentari dari data yang teman-teman jawab. Gitu. Nah, jawaban dari Bapak adalah seperti ini teman-teman. Yang A itu adalah 5 kali. Ingat, yang ada kata turnover berarti itu adalah di belakangnya adalah kali. Kalau misalnya profit margin, ROA, dan lain sebagainya itu persen. Oke? Itu yang harus diingat. Nah, jawabannya untuk A adalah 5 kali, untuk B adalah 5%, untuk C 25%, untuk D 7.500.000, untuk E 1.500.000, untuk F 5 kali, dan untuk G dan H itu masing-masing adalah $100.000 dan $5.000. Dari mana sih angka ini berasal? Oke, kemarin juga udah dibahas sama Bapak ya, kita ulangi lagi untuk rincian soalnya. Nah, yang A itu kita lihat lagi nih, apa sih yang perlu dicari itu adalah, total asset turnover, ya. Total asset turnover-nya itu berapa? Nah, teman-teman ingat lagi, apa rumus dari total asset turnover? Rumusnya itu adalah penjualan per total aset. Ingat turnover adalah perputaran, makanya kita lihat penjualan tadi adalah berapa? 500.000. Ingat teman-teman ini perusahaan X, jadi lihat datanya data perusahaan X, jangan perusahaan Y ya. Kadang kita terburu-buru jadi salah masukkan data di sana. Nah, ini juga akan membuat salah ya penilaiannya. Oke, penjualan adalah 500.000, total asetnya berapa? Total asetnya adalah 100.000 ya, makanya di sini kita lihat dibagi dapat 5. Nah, karena ini turnover berarti belakangnya adalah kali, 5 kali, gitu. Nah, selanjutnya yang B bagaimana caranya? Yang B adalah profit margin. Nah, profit margin cara mencarinya adalah dengan net income per penjualan atau laba bersih per penjualan. Laba bersihnya berapa ini? 25.000. Penjualannya adalah 500.000 dibagi 25.000 dibagi dengan 500.000, maka dapat 5%. Seperti itu. Nah, ROA. ROA yang C yang ditanya adalah ROA. Dari mana dapatnya 25%? Yaitu dari rumusnya net income per total aset. 25.000 dibagi dengan 100.000 dapat 25%. Oke, untuk yang pertanyaan di perusahaan X itu karena kita masih ada rumusnya, kita masukin aja datanya. Nah, gimana kalau seandainya yang hilang adalah data D sales ya, terus juga total aset. Nah, yang diketahui adalah yang rasionya seperti itu. Nah, yang pertama adalah sales. Teman-teman lihat di sini dapatnya adalah 7.500.000. Bagaimana sih caranya? Nah, sales itu kan penjualan. Kira-kira penjualan itu ada di dalam rumus mana? Apakah ada di rumus TATO, profit margin, atau ROA? Seperti itu. Nah, pilih salah satu di mana ada sales di dalam rumus tersebut. Nah, di sini saya ambil salesnya itu adalah di profit margin. Profit margin kan rumusnya net income per penjualan. Kalau kita kita mencari penjualan ya, kita mencari penjualan di sini, maka maka kita lihat ya, penjualan pindah tempat ya di profit margin. Jadi penjualan sama dengan net income per profit margin. Jadi net income-nya berapa? Ingat teman-teman lihat data yang ada di perusahaan Y, bukan perusahaan X lagi ya. Net income-nya adalah 7 berapa nih? 30.000 ya, 30.000
dibagi dengan profit margin-nya. Profit margin di sini diketahui ada 0,4%. Sehingga teman-teman tinggal membaginya, maka akan teman-teman dapatkan 7.500.000. Seperti itu. Nah, yang ke E ya, yang E kita akan mencari total aset. Oke, total aset tersebut kira-kira kita dapat total aset itu di rumus mana? ROA ya, bisa. Nah, ROA kan net income per total aset. Kalau kita mencari total aset sama-sama sales tadi, kita tinggal pindahkan tempatnya ya, pindah rumus. Total aset sama dengan net income per ROA. Net income-nya kita tahu 30.000. Nah, ROA-nya kita juga udah tahu nih ada 2%, maka dapat 1.500.000. Oke, selanjutnya adalah total asset turnover atau TATO. Nah, TATO ini kan rumusnya penjualan per total aset. Jadi teman-teman tinggal masukkan rumusnya, ini kan udah dicari nih. Penjualan dapat 7.500.000, tuh total asetnya juga dapat 1.500.000. Maka tatonya adalah 5. Ingat kalau turnover berarti di belakangnya adalah kali. Jadi 5 kali dalam satu periode. Oke, selanjutnya adalah kita cari sales lagi ya. Nih, sales. Salesnya berapa, terus juga net income-nya berapa di perusahaan Z. Nah, caranya itu adalah teman-teman ingat tadi kita, pakai juga bisa tato nih, karena ya yang di yang diketahui ada tato ya. Oke, penjualan per total aset. Nah, karena yang ditanya adalah penjualan, maka ini jadinya rumus penjualan adalah tato dikali total aset. Makanya penjualan sama dengan 0,4 kali dikali dengan 250.000. Ingat, nah, karena ini penjualan berarti simbolnya adalah dolar atau rupiah gitu ya. Maka kita dapatkan 100.000 dolar. Nah, yang terakhir itu adalah kita diminta untuk mencari net income. Net income itu bisa kita dapatkan rumusnya dari ROA. ROA kan sama dengan net income dibagi dengan total aset. Sehingga kalau kita mencari net income, tinggal dikalikan ROA dikali dengan total aset. Makanya dapat 2% dikali dengan 250.000 dolar, itu kita akan mendapatkan 5.000 dolar. Oke, itu adalah jawaban untuk pertanyaan mencari data yang kosong dari A sampai H. Nah, itu yang kedua adalah kinerja perusahaannya, komentari kinerja perusahaannya. Nah, kita komentari satu-satu nih. Untuk perusahaan X ya, itu adalah perusahaan dengan kinerja yang terbaik dibandingkan dengan perusahaan Y dan Z. Kenapa? Hal ini dikarenakan perusahaan X memiliki rasio aktivitas atau TATO dan juga rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini diwakilkan oleh PM atau profit margin dan ROA-nya. Di mana baik dari rasio aktivitas maupun profitabilitasnya itu tinggi, makanya disebut perusahaan itu baik gitu, sehat gitu ya. Sehingga perusahaan X dapat dikatakan sebagai perusahaan yang efisien atau optimal dalam mengelola asetnya dan efektif dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan dan asetnya. Itu ya jawabannya teman-teman untuk kinerja perusahaan X. Sedangkan untuk perusahaan Y, yaitu adalah perusahaan yang kurang baik karena perusahaan Y tidak efisien dalam memanajemen biaya-biayanya, sehingga berdampak pada net income yang rendah. Coba kita lihat net income-nya ini kan rendah ini dari yang lain kan. Padahal dia sales-nya ada 7.500.000. Masa sih net income-nya 30.000 gitu ya, hampir sama pula sama perusahaan X seperti itu. Nah, ini dikarenakan karena biaya-biayanya yang banyak, yang besar gitu, yang tidak dapat dia kelola dengan baik, ya. Sehingga berdampak pada net income yang rendah. Tidak efisien nih perusahaan Y dalam mengelola biayanya. Sehingga net income yang rendah tentunya akan mengakibatkan profit margin dan ROA yang menurun. Karena apa? Karena di dalam net income itu ada di dalam profit margin dan ROA itu ada pembilangnya ya. Laba laba bersih tersebut net income. Ingat rumus PM tadi apa? Rumus PM tadi teman-teman tahu bahwasanya itu adalah net income per penjualan. Kalau seandainya pembilangnya
kecil, maka akan didapatkan profit marginnya juga kecil. Begitu juga dengan ROA kan, net income per aktiva, ya, aktiva. Kalau misalnya net income-nya udah kecil tuh otomatis ROA-nya juga akan kecil, seperti itu. Coba kita lihat perusahaan Y, apakah kecil ROA sama profit marginnya dari bandingkan yang lain? Iya ya, 0,4% nih. Dan 2% sangat jauh dari perusahaan X, seperti itu. Nah, perusahaan Z yang terakhir. Perusahaan Z juga kurang baik kinerjanya karena perusahaan Z tidak dapat mengelola asetnya secara optimal dan efisien. Hal ini dapat kita lihat dari total aset yang terlalu besar atau tidak ideal, sehingga hal ini berdampak pada total aset turnover dan ROA yang kecil pula. Karena kan kita lihat kalau total asetnya itu sangat besar, berarti kan pembaginya besar tuh. Total aset turnover kan rumusnya pembaginya itu adalah total aset, ya kan, penjualan per total aset gitu. Kalau seandainya total asetnya besar, pembaginya maka akan kecil yang didapatkan total aset turnover-nya. Ya, satu lagi adalah ROA-nya juga kecil karena kan pembaginya itu return on asset itu pembaginya adalah total aset tadi. Seperti itu, makanya kecil. Maka sehingga perusahaan antara tiga perusahaan ini yang paling baik adalah perusahaan X. Seperti itu cara menjawabnya. Oke, yang terakhir kita akan membahas contoh soal UTS-nya. Nah, di sini diberikan data ya oleh Bapak. Itu teman-teman lebih mudah lagi nih, tapi perusahaannya banyak A, B, C, dan D dan E, F ya.